Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon selamat selamat apa nih ya? Selamat subuh nih Pak. Jam jam 4 jam 4 pagi. Mohon maaf ke Pak Siswanto dan Pak apa ya? Kok saya lupa tadi Pak Siswanto dan Pak Haryono. Mohon maaf sebab saya hari kedua saya ba'da zuhur saya ditelepon dengan supervisor gitu. Jadi ada meeting yang supervisor mau pasal tentang riset. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi eh, dalam kesempatan inilah saya akan memberikan eh, ada sedikit slide dan juga masalah di paket tracer gitu. Nah, mungkin ini video yang saya rekam ini mungkin mudah-mudahan bisa ya Pak ya, untuk bisa sebagai untuk penilai. Tapi yang jelasnya saya hari kedua saya pada zuhur saya dipanggil supervisor Pak. Jadi dipanggil supervisor mendadak meeting gitu sampai 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 sore gitu, bahkan udah menjelang maghrib baru saya kembali. Dan memang posisi saya pada saat itu sedang di lab gitu. Jadi mohon maaf sebenarnya Pak kepada Pak Siswanto dan Pak Haryono nih. Oke, ini Pak akan saya jelaskan tentang konfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system ini, atau saya singkat dengan AS saja. Nah, ini profil saya dan ini adalah tentang deskripsinya singkat, tujuannya, materi dan tugasnya. Mungkin saya nggak panjang lebar tentang teori ini Pak, langsung aja mungkin saya langsung langsung terus ke paket Cisco paket tracernya, atau sedikit lah ini saya menjelaskan. Yang penting AS ini diperlukan, autonomous system ini atau AS ini diperlukan suatu jaringan yang terhubung ke lebih dari satu autonomous system yang memiliki kebijakan routing berbeda-beda. Jadi AS ini mempunyai routing contoh nih, di dalam satu ilustrasi gambar ini ada OSPF, ada IGRP, ada RIP, dan ini dihubungkan dengan melalui sebuah routing. Jadi ini yang dimaksud dengan menggunakan routing BGP dengan protokol BGP. Nah, mungkin itu aja yang lebih ini ya, maksudnya yang ditekankan gitu. Nah, ini sebagai statiknya, dan seterusnya mungkin saya langsung aja ke praktek Pak, untuk bagaimana membangun membangun ini tadi antar akses nodes ini, mungkin base routing perangkat jaringan antar AS gitu, autonomous system. Oke, kita ini aja Pak, kita lanjutkan aja. Oke, saya akan buat di sini tracer. Oke, pakai tracer. Di sini saya akan demonstrasikan ya Pak ya. Saya akan demonstrasikan. Oke, saya akan membuat routing di sini. Saya buat di sini. Ini sebagai EGP-nya. Nah, ini sebagai routing EGP-nya. Nanti ini saya sebagai routing EGP-nya. Nah, terus saya perlukan satu buah lagi router sebagai nanti yang di OSF-nya gitu. Ini satu lagi, dan juga satu. Ini juga satu. Oke, jadi ini desain yang akan saya buat nanti untuk ini, untuk antar AS ini. Oke. Nah, selanjutnya saya perlukan sebuah komputer. Ini ada PC sebagai contoh. Nih saya buat maaf, sebelumnya ada switch-nya. Tapi nanti belakang udah terlanjur, jadi kita switch-nya. Jadi ini ada PC, terus kita ini ada switch. Mana switch-nya? Ini ada switch, maaf. Nah, di sini ada switch, di sini switch. Oke, ini saya tulisin lagi. Habis itu nih, ini ada switch lagi. Oke. Ya, jadi inilah yang akan saya buat sebagai ini. Nah, ini akan saya hubungkan yang antara ini router BGP ini Pak, antara router BGP yang paling atas ini. Oke, dengan menggunakan ini saya buat di sini serial 2.0. Oke. Di sini juga serial 2.0. Oke. Nah, selanjutnya ini akan saya hubungkan ini dengan menggunakan fast Ethernet 0, dan di sini dengan fast Ethernet 0.
Nah sini selanjutnya saya juga begini, saya hubungkan dengan fase terminal, di sini juga fase terminal 0. Nah selanjutnya ini akan saya hubungkan dengan fase terminal 1, yang ini fase terminal 0. Ini juga saya hubungkan dengan fase Ethernet 1, di sini fase Ethernet 0. Nah baru selanjutnya saya akan menghubungkan antar switchnya itu dengan PC. Oke, satunya lagi yang ini PC Ethernet, ini Ethernet port yang kedua ya. Nah selanjutnya ini, nah ini dengan ini. Oke, nah yang ini dengan yang ini, sorry maaf yang ini. Oke, yang ini. Oke. Nah jadi ini yang desain saya. Nah inilah nanti yang dengan menggunakan yang ini dengan menggunakan protokol EGP. Nah ini nanti dengan menggunakan protokol BGP, dan ini nanti yang menggunakan OSPF. Jadi sini menggunakan OSPF. Boleh aja kita buat nanti desainnya mau ditambah lagi bebas lah, atau misalnya kita mau tambah lagi di sini ada sebuah ini lagi router lagi yang mungkin dihubungkan dengan satunya. Oke, sorry, dengan ini maksud saya. Oke, nah ini mungkin bisa, nah ini bisa nanti membuat jaringan lagi di bawah ini, akan membuat jaringan lagi router ini. Nah mungkin itu aja, tapi mungkin kita simpelkan aja lupa ya, nanti itu kan bisa untuk berkembang. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah node di sini. Bahwasannya jaringan ini saya bangun dengan 192.168.0.0 slash. Di sini saya buat slashnya slash 25. Jadi saya subnetting. Oke, ini saya subnetting. Saya subnetting aja, maaf, saya subnetting aja. Oke, ini saya label lah. Jadi ini kemari, yang ini saya buat sama, masih yang sama, sorry ini masih jaringan yang sama. Nah ini saya rubah menjadi 10 10.11.12.0/29. Oke, ini jaringan antara router 0 dengan router 2 itu terhubung dengan network prefixnya 10.11.12.0/29 di subnetting, artinya ada 8 bit sebagai host ID, ada 8 bit, sorry maaf, maksudnya ada 2/3, berarti ada 3 bit sebagai host ID, dan sisanya adalah 24 ditambah 5, berarti ada 9. Jadi network ID-nya ada 29, dan sisanya itu adalah 3 bit sebagai host ID-nya. Jadi jumlah host yang bisa digunakan itu adalah 6. Totalnya semua 8, tapi network address tidak boleh digunakan dengan broadcast address. Jadi oke, yang ini juga gitu, saya akan subnetting juga yang ini, antara ini terhubung. Jadi saya buat di sini 29, di sini 192, maaf bukan 192, 0.10 10.10.10.10. Oke. 10.10. Oke, slash 0. Oke, ini saya buat seperti itu. Oke, yang ini juga saya akan buat di sini 20. Oke, di sini saya buat juga 29 ya. Biar ini di sini 20.20.20.0. Oke, terus ini yang ini jaringan ini ya, jaringan ini network itu adalah, ini saya rubah aja nih jadi angka 1, tapi di sini saya buat slashnya 26. Oke, di sini 26. Nah inilah sebagai sebagai ini ilustrasinya untuk network addressnya gitu. Nah selanjutnya saya akan mau membangun jaringan antar AS gitu dengan menggunakan protokol BGP di sini, dan ini nanti dengan menggunakan protokol OSF. Dua-duanya saya buat aja dengan protokol OSF. Nah, oke, pertama kita bangun dulu jaringannya ini. Nah,
Di sini ada ETH0. Oke, yang ini kan saya bangun dulu ini dengan desktop ini 192.168.0 titik, oke, titik 2. Saya buat titik 2 di sini, berarti karena dia slash 25, berarti di sini 128 sebagai subnet masknya. Oke, yang ini juga kita buat desktop 192.168.0.3. Oke, yang ini juga sini 128. Oke, nah oke, nggak apa-apa, ini boleh kita tes dulu untuk apakah dia sukses katanya. Di sini ada terserang sukses katanya. Oke, selanjutnya yang ini juga nggak apa-apa, kita yang klien dulu kita bangun, desktop, berarti 192.168.1.2 tadi 0 ya, 1.2, berarti kalau di sini 126, berarti 126 di sini saya buat 192 sebagai subnet masknya. Oke, nah selanjutnya di sini ya, ini ada configure, kita lupa tadi ada configure apa 192.168.1.1. nah kita nanti IP nya kita letakkan di situ. Oke, ini juga untuk desktopnya IP nya 192.168.1. Oke, ini kita buat titik 3 di sini 192. Nah, di sini nanti gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke, ini oke. Yang ini tadi lupa ya. Kita lupa tadi untuk membangun apa tadi namanya? Untuk membangun jaringannya. Untuk membangun gateway-nya 192.168.0.1. Oke, dan ini adalah 192.168.0.1. Oke, ini sebagai gateway-nya. Nah, ini sebagai gateway. Sorry. Apanya tadi? 192.168.0.1. Oke. Nah, ini sebagai gateway-nya. Nah, sekarang ini sudah terhubung. Sekarang kita akan mau mengkonfigurasi yang ini. Nah, ini kalau kita lihat tadi ada ini ya, ada fast ethernet 0, ada fast ethernet 0. Oke, nggak apa-apa, ini kita bangun dulu CLI dengan kita konfigur dulu yang ini, nggak apa-apa. Kita buat sini. Oke, kita pelan-pelan dulu, kita start dulu, enable. Oke, setelah enable saya akan buat saya akan buat setting config saya kasih IP address. Configure salah ketik, configure terminal. Oke, di sini saya buat interface-nya fast ethernet. Di sini 0.1. Oke, jadi buat IP address 192.168.0.1 255.255.255. Nah, di sini tadi di sini /25 ya, berarti /25 bisa di 128. Oke, nah ini IP address-nya. Terus saya buat di sini shutdown. Oke, nah di sini udah saya buat ini saya endkan dulu ya. Coba kita cek dulu apakah yang ini sudah bisa kemari. On progress fail, masih fail ya. 1, 2. Oke, kita tes sekali lagi.
Oke, successful. Jadi ini udah kita bangun ya untuk yang ini, tapi OSF nya belum ini ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi lupa kita ada satu lagi konfigurnya untuk IP nya tadi ya. Jadi kita ini kan lagi konfigur terminal. Nah, tadi ada lupa ya, satu integer. Di sini fast juga tadi, buka kok integer, interface maksudnya 0/0. Nah, jadi IP address. Nah, kita akan membangun jaringan yang ini. Jadi antara yang ini, router ini dengan antara router 2 dengan router 0. Jadi saya bangun IP addressnya tuh saya bangun berapa nih ya, 10.11.12.2. Oke, dengan subnet masnya adalah 255.255.248. Oke, ini 255 mana, karena sini adalah /29 ya. /29 berarti 8 256 dikurang 8 berarti 24. Oke, udah kasih IP nya. Setelah dikasih IP nya no shutdown, habis itu and udah selesai. Tapi ini kita belum setting OSF nya ya Pak ya. Kita belum setting OSF nya Pak Siswanto dan Pak Haryono, mohon maaf ini terpaksa ini pagi-pagi subuh nih udah membuat materi ini ya, micro teaching lah gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita buat yang router 3 dulu. Router 3 kita bangun CLI nya. Oke, maaf. Oke, enable untuk sebagai ini ya. Jadi konfigur terminal. Oke, di sini di sini ya. Di sini tadi ada device-nya pakai ETH juga ya. Jadi interface-nya fast Ethernet 0/1. Nah, ini yang menuju IP address yang menuju ke bagian ini. Jadi dari sini menuju ke sini, menuju ke jaringan lokal area network ini. Nah, ke 192.168. Jadi 192.168.1.1. Oke, 255.255.255.192. Oke, jadi kita buat satu lagi interface-nya. Fast interface-nya adalah fast Ethernet. Sorry. No shutdown. Oke, sekarang shutdown. Terus interface yang lagi, interface fast Ethernet. Ini pas Ethernet. Maaf, ini kok belum ada. Ini physical configure-nya untuk pas Ethernet. Oke, yang ini sudah, yang ini belum. Pas Ethernet 0 belum. Oke, interface fast Ethernet 0. Oh, sorry. Fast internet 0.1. IP address-nya 0.1 sudah tadi ya. 0.0. IP address-nya adalah ini adalah yang ini ya, yang ini. Jadi 20.20.20.20 20
20.20.20. Oke, titik 2. Kita titik 2, habis itu 255.255.255.248, karena di sini slash 29 ya. Oke, saya enter, habis itu no shutdown. Oke, di sini kita buat end. Oke, jadi ini udah terkonfigur ya. Kalau kita lihat dari fisikalnya di sini udah terkonfigur nih. Jadi ada config, ada di sini interface-nya, terus 0 ini bisa. Jadi ini mengarah ini. Oke, nah sekarang udah selesai yang ini. Jadi yang ini udah selesai. Kalau ini kita lihat untuk pengiriman dari sini menuju kemari. Oke, dia sukses. Nah, sekarang kita akan membangun yang ini dulu. Kita belum setting ini ya. Belum setting kita belum setting routernya, BGP dan OSPF nya. Oke, sekarang saya akan membuat di sini CLI nya untuk ini no. Oke, di sini no. Di sini no. Enable configure terminal. Oke, sekarang saya akan configure terminal. Kecap, saya tadi masuk ke router 0, jadi kita akan setting router 0 dulu. Jadi ada dua ya, interface network interface-nya ini yang terkoneksi ada dua. Yang pertama adalah interface-nya adalah SE serial berapa tadi ya, saya lupa nih serial. Oke, 2/0. Oke, IP address-nya kita buat di sini adalah 10.10 yang ini ya, yang atas nih. Jadi ini 10.10.10.1. Oke, 255.255.245.248. saya enter. Nah, setelah saya enter, habis itu no shutdown atau no SU aja, SHU. Oke, udah dapat IP-nya untuk SU. Sekarang interface-nya lagi, fast Ethernet 0/0. IP address di sini ya. Jadi kita mau menghubungkan yang ini dengan yang ini, dengan jaringan yang ini. Jadi 10.11.12.1 255.255.255.248, karena di situ adalah slash 29 ya, 28. Oke, no shutdown. Oke, nah tadinya merah, ini sekarang udah hijau, jadi udah terhubung ini. Jadi udah terhubung end. Jadi kita end, cuman kita belum membangun routing ya. Jadi ini kita belum membangun routing. Jadi kalau ini kita kirim kemari itu sudah oke. Di sini udah oke lah, sini kan kirim mari successful. Ini sukses, tadi belum ya. Nah, udah selesai. Nah, sekarang tinggal yang ini. Nah, yang ini akan kita konfigur lagi. Nah, oke, yang ini kita akan konfigur lagi. Ini no. Nah, setelahnya itu apa kita buat? Nah, ini akan membuat ini adalah enable dulu supaya dia bisa root ya, bisa nulis ya. Enable. Habis itu di sini configure terminal. Oke, terus kita device-nya apa tadi nih? Kalau nggak salah juga sama ya, device-nya juga ini yang ini device-nya juga interface-nya SE
02 ya, kalau nggak salah SE02 juga nih. Tapi boleh kita lihat lah, kita lihat dulu untuk PC-nya configure SE20 jadi SE20 IP address yang terhubung ke sini ya, berarti ini 10.10.10.2 nah di sini 255.255.255 ya 248. Oke, kita teks. Nah, selesai untuk yang itu. Nah, selanjutnya untuk yang SE20 tadi ya, yang no shutdown. Oke, sekarang udah hijau nih. Ini dengan hijau udah hijau. Berarti ini sudah terkoneksi. Tinggal ini dengan ini. Berarti kita buat interface-nya lagi fast. Jadi di sini fast Ethernet 0/0 IP address di sini kita bangun ya. Ini dengan mari kita bangun IP address 20.20.20.20.0 1. Jadi dengan subnet masknya 255.255.255.248 ya, karena di situ adalah /29. Oke, habis itu no shutdown. Nanti dia akan berwarna hijau nih ya, karena dia akan terhubung. Oke, terlihat. Nah, itu benar. Oke, sekarang sudah. Jadi no shutdown, habis itu kita end. Nah, selesai. Jadi selesai untuk ini, tapi kita belum bisa terkoneksi nih ya, antara sini dengan yang sini, antara yang lainnya juga belum terkoneksi. Nah, sekarang kita mau membangun koneksi ini dengan menggunakan dengan menggunakan BGP. Jadi di sini oke, sekarang kita akan bangun di sini BGP-nya. Ini kita akan bangun. Oke. Kita akan bangun sini BGP-nya. Configure terminal. Configure terminal. Oke. Sekarang kita akan mau setting untuk BGP-nya. Router kita buat sini ya. Router BGP 100. Nah, sekarang kita setting neighbor-nya. Neighbor 10.10.10.2. Oke, ada 10.10.2 remote AS 200. Oke, ini kita buat remote AS 200. Jadi yang ini kita buat yang ini kita buat remote AS. Jadi AS 200. Yang ini kita buat AS 200 khusus yang ini ya. Nah, yang ini juga kita copy, yang ini kita buat nih AS 100. Nah, jadi ini dengan menggunakan BGP. Jadi nanti ini dengan menggunakan BGP. Ini dengan menggunakan BGP. Oke, kita buat ini BGP. Oke. Nah, selanjutnya ini apa tadi ya? Itu lupa tadi saya. Oke, remote AS 200. Jadi yang ini memperkenalkan ada ini itu sebagai apanya, remote dengan. Habis itu networknya apa? Networknya itu ada 2. Jadi 10.11.12.0. Jadi di sini ya. Yang ini berhubungan dengan network sini. Ke enter, habis itu networknya
10.10.10.0. Oke. Nah, sekarang sudah selesai untuk setting router BGP. Yang ini router BGP untuk yang ini. Nah, sekarang kita close yang ini, selanjutnya yang ini. Nah, kita akan setting ini router BGP nya untuk yang ini, untuk yang router 1. Oke, kita konfigur terminal. Oke, konfigur terminal. Jadi router BGP di router BGP 200. Jadi kita buat ini router BGP 200. Router BGP ya, kita tengok dulu apa ini router BGP tuh, router BGP. Oke, ini konfigurator router BGP ini ya, router BGP 10, router BGP ya, ini router BGP nya 10, router BGP 10. Nah, setelahnya kita neighbor 10.10.2 ya, 10.10.10.1 ini sebagai remote AS 100. Oke, salah. Neighbor oke. Nah, habis itu networknya juga ada dua nih, satu yang ini maksudnya yang ini networknya satu yang ini 20.20.20.0. Oke, 20.20.0. Nah, yang satu lagi networknya networknya adalah 10.10.10.0. 10.10.0. Oke, selesai untuk remote BGP nya. Nah, jadi ini untuk remote BGP nya. Nah, sekarang kita untuk men-setting untuk OSPF. Jadi di sini ada OSPF nya, CLI enable kan dulu, habis itu konfigur terminal. Oke, setelah konfigur terminal baru kita untuk setting OSPF nya. Oke, kita buat ini nih router OSPF, kita buat ini labelkan SM10 ya, OSPF 10. Habis itu networknya adalah 192.168. sorry, biar kita lihat gambarnya dulu. Jadi ini ada 192.168.0.0. nah, terus wildcardnya adalah 0.0.0.127. jadi ini kebalikannya. Kalau ini apa namanya, ini kan /25 ya, /25 ini berarti kan 11111 sampai 25 bit, sisanya itu adalah 7 bit sebagai host ID nya. Jadi di wildcard itu dibalikkan, berarti 25 bitnya itu sebagai 0, sebagai 1 ya, 0 dan masukkan tuh berarti 25 bitnya itu angka 1 semua, itu menunjukkan sebagai network ID nya. Sisanya 7 bitnya itu adalah sebagai host ID yang disetting dengan angka 0. Nah, sekarang dibalik, jadi wildcardnya itu adalah network ID nya itu disetting angka 0, jadi host ID nya itu disetting dengan angka 1, maka ini 127.
Oke, kita tekan enter. Nah, ini network yang ini ya, untuk network yang ini tekan enter. Oke, nah selanjutnya kita buat network it complete katanya. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa kok OSPF network 20 network 192.168 incomplete comment ya. Network kecapnya lupa saya nih apa perintahnya ya. Network 192.168.0.0 betul ini 0.0.0.127. Incomplete ya. Udah azan subuh. Apa ya, kenapa kok incomplete ya? OSPF nya ntar boleh kita tengok ini terpak. Kita lihat untuk konfigurasi OSF nih, kita lihat konfigurasi OSF ini network. Oh iya, ada area nah, sorry saya lupa. area 0. Oke, sekarang network config-nya network 10.11.12.0. Oke, dengan wildcard-nya adalah 0.0.0.7. Nah, dikembalikan dari ini ya, ini kan stress 29, jadi wildcard-nya adalah 7. Area 0, enter. Oke, sekarang OSPF-nya udah selesai ya, udah ada ini nusat dan ya n langsung n ya, langsung oke n. Oke, selesai untuk setting OSPF ini. Jadi ini adalah OSPF dengan menggunakan OSPF gitu kan, dengan OSPF. Oke, selanjutnya yang terakhir ini kita setting untuk yang ini. Nah, ini kita tadi kita enablekan dulu supaya dia bisa nge-write ya, atau istilahnya root lah. Konfigur terminal. Oke, setelah konfigur terminal azan subuh. mohon maaf pak ya, sekali lagi mohon maaf saya. Jadi router OSPF 10. Oke, kita labelkan router OSPF 10. Di sini ada network. Sorry, kita lihat dulu gambarnya yang mana nih. Jadi kita mau ini yang ini kita sekarang router yang ketiga. Jadi router ketiga tuh yang ini. Jadi kemana dia? Ke 20.20.20.0, wildcardnya 0.0.0.7. jadi ini 0.0.0.7. Oke, sekarang saya enter. Area 0. Nah, selanjutnya network 20, bukan 20, saat yang ini 20, yang ini sekarang, yang ini udah, jadi yang ini udah, tinggal yang ini belum ya. Untuk ini network 192.168.1 terus 0.0.0.127. Oke, 0.0.127 apa namanya, area 0. Oke, ini wildcard dari yang ini ya, jadi slash 26 karena di sini adalah subnet masih ada 26. Oke, enter, habis itu n. Oke, selesai. Mungkin kita coba tes koneksi dulu ya pak ya. Jadi ini adalah
ini dengan menggunakan routing OSPF, sorry ini ya, menggunakan routing OSPF nih. Nah, oh ya ini lihat ya, routing OSPF, maaf ya, ini menggunakan ini menggunakan routing SPF, ini juga menggunakan routing SPF di. Nah yang ini dengan menggunakan BGP, inilah yang dimaksud dengan AS. Jadi yang ini dimaksud dengan satu AS. Nah ini satu Ansinon. Nah ini juga dengan Ansinon. Nah cuman di dalam keterangan di situ ada yang kalau satu, ada yang multi, itu namanya. Di sini ada yang multi. Ada multi. Jadi di sini ada multi home ya kalau banyak. Jadi boleh aja nanti saya akan tambahi lagi, misalnya tadi kan udah saya buat sini, kalau misalnya ada sini satu lagi di situ, misal kita buat lagi di sini, boleh. Jadi kita buat di sini. Nah, kita setting dengan ini dan ini dengan ini. Nah, boleh. Ini sebagai salah satu contoh. Jadi ini nanti mempunyai jaringan lagi di bawahnya, nanti ada switch, ada jaringan lagi. Nah itu mungkin sebagai ini. Nah oke, sekarang kita tes dulu, untuk tes koneksi dulu ya. Untuk dari sini kita coba dulu satu-satu ke sini, apakah sukses atau tidak. Feel ya, sini ya, di sini sorry maaf. Mari, masih feel apa nih, masih feel. Ini kita hapus saja dulu ya. Routing ini kemari, routing ini ada masalah nih untuk SPF nya. Sorry, ini kita hapus dulu nih ya. Ini kita hapus dulu. Yes. Oke, tes. Coba kita tes dulu yang ini. Kemari, sorry, yang ini kenapa feel ya, apa yang salah nih. Apakah dari sini kemari, apakah ini oke. Ini successful. Dari sini kemari, oke, ini juga successful. Dari sini kemari, oh kenapa fail ya, berarti ada masalah di sini, ada masalah di routingnya, ada yang bermasalah. Kenapa nggak bisa setting ya untuk FF ini? Apakah ada problemnya untuk ini OFPF nya, OSPF kecap setting untuk ini 1, 2. Oke, ini untuk gig, untuk gig OSPF nya. Apakah jaringan ini, tadinya jaringan ini sudah diperkenalkan sama ini. Sorry maaf, ini sudah mengenali ada jaringan ini, dimana ini adalah sebagai routernya, dan juga ini sudah dikenali jaringan ini melalui routernya adalah ini. Nah harusnya koneksi ya, kenapa enggak? Nah ada yang fail nih satu nih, kita tes lagi satu, koneksinya kemari menuju ke sini. Oh ini kok juga fail ya, PCIe 0 nya, routernya ada yang problem. Mana salahnya? Di KTH0, oke, di serialnya gak ada masalah nih ya. Oke, untuk ini mungkin
Tapi mungkin gitu aja Pak, nanti akan saya cari tahu nih apa di mana, kenapa dia tidak bisa dari sini, harusnya dari sini bisa connect kemari gitu, ini kenapa fail. Jauh-jauh deh, nanti akan saya cek troubleshootingnya di mana gitu. Nah ini mungkin ini sorry, ini untuk kemari. Oke, ini untuk kemari. Ini untuk kayak ini. Mungkin di sini aja dulu Pak untuk presentasi saya AS ya, AS PGP sama OSPF. Mungkin ini aja Pak untuk untuk penjelasan saya tentang masalah dengan menggunakan paket tracer. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, karena pada zuhur kemarin saya ditelepon suruh jumpain sama supervisor, ada meeting gitu. Ada masalah perkembangan masalah ini. Sebelumnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri dulu Pak. Untuk itu saya atas nama Surahbil, saya mohon maaf Pak untuk masalah ini tadi yang saya tidak ada zuhur, saya nggak hadir gitu. Saya kebetulan saya lagi di lab itu, ada telepon dari supervisor saya gitu. Jadi itu mungkin itu aja Pak, ini mungkin akan saya kirimkan ke Bapak PTT-nya, termasuk juga dengan file ininya juga nanti saya akan kirim juga gitu. Untuk itu Pak, ini udah subuh, udah baru azan subuh. Mohon maaf sebelumnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.